Dalam masalah ini akan banyak riwayat, akan tetapi yang akan dikutip, yang akan dijelaskan di sini tidak seluruh riwayat itu, hanya sebagian saja. Ada riwayat dari Sulaiman bin Abi Hafmah, dia ini seorang tabi'in. Kata Sulaiman, ra'aitu Muhammad dabna Maslamah yutaridu imra'atan bi basarihi al-ajal. Yuqalu laha Busainah binti Ad-Dhaha, ukhtu Abi Jubairah. Faqultu lahu, atafalu hadha wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sulaiman, aku melihat Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini seorang sahabat. Aku melihat Muhammad bin Maslamah ini mengenap-ngenap, ngintip seorang akhwat dengan pandangannya. Dia melihat seorang wanita yang namanya Busainah binti Ad-Dhaha, saudarinya Abu Jubairah. Lalu aku bertanya kepadanya, hei, kamu melakukan ini padahal kamu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Engkau sahabat tapi ngintip. Apa itu ongkoh tuh ya? Dia tuh sahabat yang utama, dipuji oleh Allah dan Rasulnya, kan para sahabat. Para ulama ahlul hadis sepakat semua as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat semua adil. Tapi kok ngintip akhwat? Qala Muhammad bin Maslamah ini menjawab, "Na'am, iya saya ngintip." Kenapa? Ada alasannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza alqallahu fi qalbi rajulin khitbata imra'atin fala ba'sa ayyandura ilaiha." Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah melemparkan ke dalam hati seorang laki-laki untuk melamar seorang wanita, keinginan untuk melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa dia untuk memandang kepada wanita tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadisnya nomor 1864. Imam Ahmad, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam At-Tahawi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang dhaif. Akan tetapi hadis ini punya tawabi', punya penguat yang menyebabkan hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairihi. Di antara penguatnya ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu linikahiha falyaf'al." Kata Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian akan melamar seorang wanita, maka apabila dia mampu untuk melihat kepada apa-apa yang bisa mendorong dia untuk menikahinya, maka lakukanlah. Qala Jabir, lalu Jabir berkata, "Falaqad khatabtu imra'atan min Bani Salamah, fakuntu atakhabba'u fi usulin nahl, hatta ra'aitu minha ba'dha ma a'jabani fatazawwajtuha." Kata Jabir, maka aku pun meminang seorang wanita dari Bani Salamah. Aku mengenap di balik batang pohon kurma, sehingga aku melihat dari wanita itu bagian yang mempesonakan aku, lalu aku pun menikahinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dan lafaz hadis ini memang bagi Abu Daud. Di dalam sunannya juga Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam At-Tahawi, Imam Hakim dan yang lain-lainnya. Kata Imam Hakim, hadis ini sahih atas syarat Muslim, sekalipun Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini, dan Imam Az-Zahabi menyepakati kesahihan hadis seperti yang ditetapkan oleh Imam Al-Hakim ini. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga dari Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, "Khatabtu imra'atan
Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal nadharta ilaiha?" Qultu la. Qal, "Fanzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma." Kata Mughirah, aku melamar seorang akhwat, seorang wanita. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, "Kamu sudah nazar belum? Sudah melihat belum kepada wanita itu?" Aku menjawab, "Belum." Kata Nabi SAW, "Lihat dulu. Karena dengan melihat itu akan lebih bisa mendekatkan hubungan kalian berdua." Ini beberapa riwayat yang menyatakan sunnahnya nazar terlebih dahulu, melihat kepada wanita yang akan dinikahi terlebih dahulu, baik terang-terangan ataupun ngintip tadi, tanpa sepengetahuan wanita yang akan dilihatnya. Wa in kanat la ta'lam, dalam hadis lain dikatakan sekalipun wanita itu tidak tahu bahwa dia diintip. Dengan catatan, dengan syarat ngintipnya itu dalam rangka untuk menikahinya, bukan iseng. Dipilih ini, lihat dulu ini mana yang cocok. Nggak boleh, itu iseng namanya. Ini langkah yang kedua. Langkah pertama istikharah. Langkah yang kedua tadi apa? Ngintip atau nazar. Boleh terang-terangan, saya menikahi antin, tapi saya ingin nazar dulu. Buka dulu cadarnya. Boleh. Dengan catatan nanti tidak boleh di muka umum, nanti banyak yang lihat. Selain kita, nanti banyak yang lihat. Yang kedua, nggak boleh berkhulwat juga. Berdua-dua yuk. Di sini banyak yang lihat, ke tempat sepi. Berdua, nggak boleh juga itu. Di hadapan mahramnya nanti. Sekarang yang ketiga, langkah ketiga khitbahnya. Ini menunjukkan bahwa memandang atau nazar itu boleh dilakukan sebelum khitbah. Tapi dia memandangnya itu sudah mempunyai niat untuk menikahinya. Fa in ra'a ma yad'uhu linikahiha falyataqaddam ila khitbatiha. Kalau dia sudah melihat hal yang bisa mendorong dia untuk menikahinya, maka majulah untuk mengkhitbahnya, untuk meminangnya. Mura'iyan fi dzalika umuran, dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, antakuna salihatan. Hendaklah akhwat calon istri kita yang akan kita lamar ini seorang wanita yang salihah, bukan yang fajirah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tunkahun nisa'u li arba'ah, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fadfar bidati din, taribat yadak. Dinikahi para wanita itu karena 4 hal. Pertama, karena hartanya. Kedua, karena kehormatannya. Ketiga, karena kecantikannya. Dan keempat, karena dinnya. Kata Nabi SAW, pilihlah wanita karena dinnya. Taribat tiada, maka tanganmu itu akan taribat. Taribat itu berlumuran debu. Yang dimaksud dengan taribat yadaka menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu artinya penuh keberuntungan nanti. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim serta ulama-ulama hadis yang lainnya pun banyak yang meriwayatkan hadis ini. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan, inna dunya kullaha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini seluruhnya perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Perhiasan sekarang Masya Allah mahal sekali ya. Tapi yang terbaik diantaranya adalah istri yang salihah. Makanya seorang laki-laki yang punya istri yang salihah adalah laki-laki yang kaya. Tak terhingga nilainya. Itu baru satu. Apalagi kalau punya 2, 3, dan 4. Lebih mahal lagi. Lebih kaya lagi. Minimal kaya oleh istri.
Ini yang pertama, hendaklah memilih calon istri yang salihah. Jangan dilihat dari kecantikannya, pendidikannya, kehormatannya, tapi kesolehan. Asani, hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah antakuna bikran. Hendaklah lebih baik, ini lebih baik bukan wajib. Hendaklah calon istri kita itu yang gadis. Sebagaimana dalam beberapa riwayat diantaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, "Sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tazawwajta?" Qultu na'am. Qal, "Biman?" Qultu bi fulana binti fulan. Bi ayyi min kanat bil Madinah. Qal fa halla biqran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kata Jabir, Rasul SAW bertanya kepadaku, "Apa kamu sudah nikah?" Aku menjawab, "Ya." Kata Nabi SAW, "Dengan siapa nikahnya?" Aku menjawab, "Dengan si Fulanah binti Fulan, seorang janda di Madinah." Kata Nabi SAW, "Mengapa kamu tidak nikah dengan seorang gadis? Tulaibuha wa tulaibuka, sehingga kamu bisa bercanda dengannya, dia pun bisa bercanda denganmu." Ini menunjukkan bahwa memang dengan gadis lebih afdal daripada lebih afdal. Afdal itu sudah menyatakan lebih utama, lebih afdal, lebih utama dibandingkan menikah dengan janda. Akan tetapi ini tidak mutlak. Mungkin nanti ada pertanyaan, sebelum ditanya, saya jelaskan dulu sekarang. Kenapa kalau memang lebih utama dengan gadis, kenapa Rasulullah SAW menikah pertama kali dengan janda? Apa Rasulullah SAW menyelisihi, ucapannya menyelisihi perbuatannya sendiri? Ba'id anhu. Rasulullah SAW jauh dari hal itu. Nah, kalau umpamanya disebutkan di sini wa yumkinu lahu ay yatazawwaja sayyiban in dhahara lahu fi dzalika maslahah. Tapi mungkin juga boleh juga menikah dengan janda, dan bagus menikah dengan janda apabila nampak benar di dalam hal itu ada kemaslahatan. Berdasarkan hadis Jabir yang lalu, kata Jabir ketika ditanya menikahnya dengan janda, kata Rasulullah SAW, "Fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka wa tudahikuha wa tudahikuka." Kenapa kamu tidak menikah dengan gadis sehingga kamu bisa bercanda dengannya, dia pun bisa bercanda denganmu. Kamu bisa ketawa-ketawa dengannya, dia pun bisa ketawa-ketawa denganmu. Maka qultu, aku berkata, kata Jabir, "Ya Rasulullah, kunna inni niswa khurqun," yani akhwatuhu. "Fakarihtu an atiyahunna bi imra'atin khurqa mislahunna." Wahai Rasulullah, aku ini punya adik-adik yang masih bolon, masih kecil-kecil, belum balik. Dan aku tidak ingin aku membawa lagi seorang wanita yang sama bolonnya dengan mereka. Nanti bisa anyang-anyangan terus. Tahu anyang-anyangan? Bisa main-main dengan adik-adiknya, Beklen, Sonda, dan seterusnya. Makanya dipilih janda karena lebih dewasa. Fakultu hadhihi ajmali amri. Qala asabta wa rasyadta. Kalau begitu kamu benar dan kamu sudah rasyid. Ya berilmu, ya beramal. Sudah benar, sudah benar. Jadi kalau di dalam menikahi janda jelas nampak sekali maslahat bagi keduanya, maka itu afdal. Itulah hal yang ketiga. Yang pertama adalah harus yang salihah. Yang kedua yang gadis. Yang ketiga boleh yang janda kalau ada maslahat di dalamnya. Sekarang yang keempat, kriteria akhwat pilihan hati yang keempat adalah antakuna waludan wa yu'rafu dzalika bin nazar ila ummiha au ukhtiha. Hendaklah si akhwat tersebut seorang yang subur, yang banyak anak,
itu bisa diketahui dari ibunya atau saudari-saudarinya, kakak-kakaknya yang sudah menikah. Kalau turunannya biasanya banyak anak, maka si akhwat tersebut biasanya juga subur. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikum. Kata Nabi SAW, menikahlah kalian dengan wanita yang wadud. Wadud itu yang sangat penyayang, nyaahan. Dan al-walud, al-walud itu yang banyak anak. Karena sungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan kalian, dengan banyaknya kalian. Dalam riwayat lain, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat di depan umat-umat yang lainnya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Daud, kemudian Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kata Al-Hakim sahihul isnad, dah sahih sanadnya, dan kesahihannya ini disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Inilah 4 kriteria calon istri kita. Langkah berikutnya adalah wal yataqaddam ila khitbatiha min waliha wa yubtilun nikah bi ghairil wali. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun batilun batilun. Lalu majulah untuk mengkhitbah ke walinya, orang tua si istri, ayahnya apabila ayahnya masih ada. Batil nikah kalau tanpa izin wali. Berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil, batil, batil. 3 kali Nabi SAW menyatakan hal itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kubra, bukan di dalam sahihnya. Kemudian beliau berkata bahwa hadis ini adalah hadis yang Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis yang hasan, dan banyak pula ulama ahli hadis lainnya yang juga meriwayatkan hadis ini. Sekarang bagi seorang wali yang didatangi oleh seorang pemuda yang melamar putrinya, hendaklah si wali tersebut memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama adalah ayyatakhayyara lahu alaha mayyatawassamu fihi shalah wat taqwa fa innahu in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yuhinha. Hendaklah si wali memilih calon mantunya dari orang-orang yang kelihatan di dalam dirinya terlihat tanda-tanda kesolehan dan ketakwaan. Karena orang yang soleh dan takwa ini, apabila dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan istrinya. Dan kalau orang itu membenci istrinya, dia tidak akan menghinakan istrinya dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir." Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kata Nabi SAW, apabila datang kepada kalian, yang dimaksud kalian adalah para wali, bukan akhwatnya, orang yang kalian ridhoi dinnya dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Apabila tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang wali di saat memilih calon mantunya.